Salam kerahiman. Seri Ekaristi Adorasi hari ini membahas tentang penglihatan Yesus. Sebetulnya Suster Faustina sering mendapat penglihatan Tuhan Yesus selama Ekaristi Kudus. Mungkin lebih dari 60 versi yang ada di buku Diary Suster Faustina. Yang dilihat oleh Suster Faustina kadang-kadang Yesus sebagai kanak-kanak Yesus. Kadang juga kanak-kanak Yesus bersama Bunda Maria. Tapi kadang juga Yesus tampil selama dia mengalami penderitaan di jalan salib. Tapi pernah juga Suster Faustina melihat penglihatan Yesus sebagai Raja yang agung. Beberapa kali Suster Faustina juga mencatat bahwa dia melihat sinar-sinar kerahiman yang memancar seperti dalam gambar kerahiman ilahi keluar dari hosti, dari perayaan Ekaristi. Itu pengalaman-pengalaman penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina. Kalau kita lihat dari 420 itu terjadi 28 April 1935, Minggu Putih, yaitu Pesta Kerahiman Ilahi. Inilah pesta kerahiman ilahi pertama yang diadakan sesuai dengan permintaan Yesus Yesus sudah minta sejak tahun 1931 dan terrealisasi pada tahun 1935 di Vilnius di Lituania, yaitu pada perayaan penutupan Yubileum Penebusan. Jadi tahun 1935 ada tahun Yubileum, disebut tahun Yubileum Penebusan. Ketika kami pergi untuk ikut ambil bagian dalam perayaan, hatiku melompat kegirangan karena dua perayaan dipadukan begitu erat. Jadi ada dua perayaan. Aku memohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa-jiwa orang berdosa. Suster Faustina sebut ada dua perayaan. Tadi dikatakan satu, Yubileum Penebusan. Yubileum Penebusan. Dan yang kedua yaitu pertama kali diadakan pesta kerahiman ilahi secara publik di hadapan banyak orang. Menjelang akhir ibadah, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Tuhan memberikan berkat-Nya dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina. Kalau kita lihat lagi di nomor 441 dikatakan pernah gambar kerahiman ilahi dipajang di atas altar selama perayaan sakramen, selama perarakan sakramen Maha Kudus. Ketika imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dan paduan suara mulai menyanyi, sinar dari gambar kerahiman ilahi itu menembus hosti kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Itu satu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina, di mana dari gambar kerahiman sinar memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim menuju kepada hosti, dan dari hosti memancar sinar-sinar kerahiman sampai ke seluruh dunia. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Vilnius ke rumah di tempat di mana melukis gambar kerahiman ilahi seperti yang Yesus minta kepada Suster Faustina dan mendapat arahan langsung dari Suster Faustina, yaitu pelukis Kazimierowski pada tahun 1934. Di rumah itu waktu saya datang saya melihat juga satu lukisan yang besar di mana dari gambar kerahiman ilahi memancar dua sinar kerahiman menembus hosti, dan dari hosti
memancar dua sinar kerahiman yang besar sampai ke seluruh dunia. Dan di bawah lukisan itu, di bagian bawahnya, di situ ada gambaran Bapak Paus, Bapak Uskup, banyak ya, ada para kaum religius, juga banyak umat. Jadi memang sinar kerahiman itu memancar dari Hosti sampai ke seluruh dunia. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau. Sama seperti mereka tersalur lewat Hosti ini, dan sinar itu akan memancar ke seluruh dunia. Jadi gambaran yang dilihat oleh Suster Faustina di mana sinar kerahiman dari gambar kerahiman memancar ke Hosti dan dari Hosti ke seluruh dunia. Kalau kita menyambut Komuni Kudus setiap hari, kita menyambut tubuh Tuhan, kita juga menyambut mendapatkan berkat sinar-sinar kerahiman tersebut. Waktu mendengar kata-kata ini, sukacitaku yang mendalam memenuhi jiwaku. Pasti ya, Suster Faustina merasa sangat bersukacita. Karena dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, jiwa yang letih, lesu, yang sudah tidak ada harapan, pendosa yang malang, banyak sekali yang Suster Faustina tahu banyak jiwa-jiwa yang harus ditolong. Dan dengan melihat satu penglihatan tersebut, di mana sinar-sinar kerahiman melalui Hosti memancar ke seluruh dunia. Artinya setiap orang Katolik yang menyambut Komuni Kudus, maka sinar kerahiman tersebut juga ikut masuk ke dalam hati orang-orang tersebut. 528. Pada hari Jumat dalam misa, ketika jiwaku dibanjiri oleh kebahagiaan Allah, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Melalui hati Yesus yang ilahi insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa seperti sinar matahari menembus kristal. Ya, satu penglihatan, satu kondisi yang lebih memudahkan kita untuk membayangkan, mengimajinasikan ya, bahwa melalui hati Yesus yang ilahi dan insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa. Kerahiman Tuhan memancar ke dalam jiwa-jiwa seperti sinar matahari menembus kristal. Jadi suatu pancaran yang sangat kuat, yang bahkan kristal pun bisa ditembus. Jadi tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh sinar-sinar kerahiman. Dalam hatiku, aku merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, lewat Yesus. Satu hal kekuatan baru yang Suster Faustina ceritakan kepada kita. Untuk pendekatan kepada Allah, ya melalui Yesus. Melalui Yesus, oleh Yesus, dalam Yesus, dan lewat Yesus. Dengan kita berelasi dengan Yesus semakin hari semakin erat, semakin bersatu, itulah salah satu pendekatan kita kepada Allah. Kita akan menjadi semakin dekat. Kesimpulan, mari mohon pada Allah untuk memberikan kerahiman untuk jiwa-jiwa orang berdosa. 2. Tuhan Yesus memberi berkat. Dan sinar-sinar kerahiman memancar, menyinari seluruh dunia. Seperti apa yang Yesus minta ya, kerahimannya memancar ke seluruh dunia, dan kita tahu hari ini melalui Hosti Kudus, sinar-sinar kerahiman memancar ke seluruh dunia. 3. Sinar dari gambar kerahiman menembus Hosti Kudus dan menyebar ke seluruh dunia. 4. Sinar kerahiman tersalur melalui engkau. Juga pasti Tuhan berharap sinar-sinar kerahiman yang Tuhan sudah berikan kepada kita
juga bisa tersalur melalui kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi utusan Tuhan, membawa sinar-sinar kerahiman supaya juga bisa dirasakan sinar-sinar tersebut oleh orang-orang di sekitar kita. Melalui hati Yesus yang insani dan ilahi, kerahiman itu memancar seperti sinar matahari menembus kristal. Jadi sinar kerahiman itu punya power, punya daya yang luar biasa, yang seperti sinar matahari menembus kristal. Kristal itu adalah sangat sangat keras ya, susah ditembus. Tapi sinar kerahiman itu seperti sinar matahari menembus kristal. 6. Setiap pendekatan pada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, lewat Yesus. Itu aja renungan kita hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.